Sejarah perjalanan komunis yang akan kami bahas dengan sebaik dan serinci mungkin untuk pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti channel kami. Terima kasih pemirsa. Dua pemikir revolusioner muda yang brilian bertemu di sebuah kafe di Paris pada tahun 1844. Mereka berbicara dengan penuh semangat sambil menikmati anggur selama 10 hari dan menjalin persahabatan seumur hidup. Persahabatan yang telah berlangsung selama 40 tahun. Karya-karya ekonomi dan filosofisnya yang hebat akan merevolusi, dan ekonomi akan menjungkir balikan fondasi politik dan mengubah jalannya sejarah. Setelah pemikirannya terpendam cukup lama dan ditolak di beberapa bagian dunia karena tidak relevan, tetapi kemudian minat terhadap Marx dan Engels muncul kembali. Di mana Karl Marx tampaknya telah mengutuk kapitalisme di Das Kapital, sementara rekan penulisnya bernama Friedrich Engels menyerukan revolusi yang lebih tepatnya transformasi masyarakat dalam manifesto komunis yang berbentuk seperti partai. Deklarasi Partai Komunis tahun 1848 adalah singkat dan to the point, dan serta merupakan sebuah pemikiran dan ide yang cepat. Komunis lahir pada saat pergolakan sosial yang mengesankan. Munculnya organisasi politik komunis ditentang oleh raja dan pengusaha. Kelas penguasa, pada kenyataannya, mengakui semangat perjuangannya di Eropa. Semangat komunis dalam pembukaan pidato yang kuat mengilhami mereka yang ingin bebas dari cengkraman kelas borjuis. Hal tersebut menempatkan kapitalisme dalam konteks historisnya. Itulah sebabnya mereka harus berjuang, menang, dan berjuang bukan hanya untuk generasi mendatang, tetapi juga untuk mereka yang telah hidup melalui gejolak di zamannya. Friedrich Engels mengakui bahwa Karl Marx adalah penulis utama yang jenius. Sebagaimana dia memainkan biola pertama begitu megah, serta ia dengan senang hati memainkan biola kedua. Namun, mereka bekerja sama membuat brosur yang sangat penting yang menarik perhatian pada momen bersejarah di tempat di mana dia lahir. Artikel-artikel yang dibaca oleh banyak orang tentang revolusi anti-kapitalis bukan hanya manifesto, tetapi juga artikel yang paling populer untuk dibaca. Jilid pertama Das Kapital diterbitkan pada tahun 1867, kemudian jilid 2 dan 3 dirilis setelah kematian Friedrich Engels. Berbeda dengan manifesto, sebab itu tidak ditujukan untuk audiens yang besar atau masyarakat luas. Ketika Peter Fox, seorang anggota serikat, menerima salinan Das Kapital, katanya, "Sepertinya aku mendapat hadiah gajah, ibarat orang harus menerimanya, bahwa itu adalah gajah." Namun, itu memberikan analisa rinci tentang mekanisme dasar kapitalisme yang gelap dan disalahpahami. Das Kapital adalah buku tentang analisis ilmiah dan teknis, dengan memiliki sarkasme dan energi sastra. Sesekali ada yang sulit untuk dipahami karena dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan para filsuf, ahli teori, ekonom, dan partai avant-garde karena digunakan seperti eksperimen ideologi alias partai pelopor. Faktanya, beberapa bab sama sulitnya untuk dibaca seperti halnya bahasa Karl Marx yang acak-acakan. Tulisan tangannya sangat buruk sehingga istrinya yang setia, bernama Jenny, harus memperbaiki tulisan serta menggandakannya sebelum mengirimnya ke percetakan. Ringkasan tersebut sangat cocok bagi mereka yang ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi politik Karl Marx, tetapi tidak ingin mencurahkan waktu beberapa tahun penelitian. Sampai saat ini pun kapitalisme dan komunisme masih saling bertentangan. Dalam banyak pertanyaan yang ada, beberapa terminologi politik dan ekonomi digunakan. Jadi bagaimana sumber ketertarikan yang dihidupkan kembali oleh sebagian orang dengan filosofi Karl Marx tersebut? Di Amerika Serikat, kebijakan ekonomi neoliberal gagal memenuhi kebutuhan dan aspirasi jutaan orang.
Namun kapitalisme yang tertanam kuat di koridor kekuasaan membuat prediksi komunis Karl Marx bahwa kelas penguasa akan marah dengan munculnya komunisme yang tak terhindarkan, karena tampaknya dianggap oleh kelas penguasa hanya menjadi sebuah ilusi pada peringatannya, ancaman kosongnya, dan kata-kata kasarnya pada proklamasi yang akan terkubur dalam tong abu sejarah. Dunia akan didominasi dan diperintah oleh neoliberal demokrasi yang telah menang dalam konflik historis dan ideologis tersebut. Dunia akan didominasi dan diperintah oleh neoliberal demokrasi yang telah menang dalam konflik historis dan ideologis tersebut. Namun, situasi saat ini sedang mendapat pertentangan dalam skala global oleh orang-orang di semua sisi kesenjangan politik yang maksudnya kedua sisi spektrum politik. Perkembangan yang mengerikan dari otoritarianisme sayap kanan seperti nasionalisme dan neofasisme, dan kebangkitan kembali kelompok sosialis sayap kiri. Di mana menurut Marx, keengganan atau menolak untuk mempertahankan status quo disebabkan oleh sifat produksi ekonomi. Sejak 1800 tahun hingga saat ini, jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan telah mencapai proporsi yang tinggi seperti dahulu. Jika ia memberikan pengaruh yang tidak semestinya dalam koridor kekuasaan politik. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kelas pekerja untuk mendapatkan kekuatan politik, yang ditulis Marx pada tahun 1864.